Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun Anda berada, kali ini Romo Begawan akan menyampaikan beberapa hal tentang perbuatan manusia yang disukai oleh setan. Yang disukai oleh setan. Manusia berbuat, setan senang sekali. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk menyembah. Sebagaimana dalil Al-Quran mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, dan yang terlebih utama adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dalam perjalanannya manusia itu melakukan apa saja yang dia disukai, yang ia sukai. Padahal seharusnya manusia berjalan, manusia melangkah, manusia berbuat itu sesuai dengan aturan agama. Jadi jin ataupun manusia yang menggoda manusia, yang mengajak perbuatan manusia, itulah setan. Jadi setan bisa dari bangsa jin dan juga bisa dari bangsa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal ins. Bahwasanya yang membisikkan hati manusia itu dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Jadi setan berusaha keras mengajak manusia untuk berbuat semaunya. Tentunya berbuat yang jahat. Perbuatan itu yang pastinya bisa merugikan diri manusia sendiri, bisa merugikan keluarga, bisa merugikan masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Jadi setan selalu berusaha keras mempengaruhi manusia, menggoda manusia. Dan yang paling mudah dilakukan oleh setan menggoda manusia adalah manusia yang imannya kurang, manusia yang tidak stabil. Itu yang mudah sekali digoda, diajak oleh setan. Sebagai contoh dalam satu kehidupan sehari-hari, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khumru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu la'alakum tuflihun. Artinya begini, Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, innamal khomru, sesungguhnya khamr, baik itu minuman keras ataupun makanan yang bisa memabukkan, yang bisa membuat orang tidak sadar. Nah, sekarang banyak generasi muda yang melakukan hal itu. Itu bukan dari siapa-siapa, bukan dari godaan setan, dari ajakan setan.
wal maisir dan perjudian. Mereka beranggapan bahwa judi bisa menguntungkan. Mungkin bisa menguntungkan sesuatu diri sendiri, tapi maknanya adalah merugikan. Menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Wal ansobu, memberikan sesajen, menyembah berhala. Dan ini setan menggoda manusia supaya percaya dengan berhala, percaya dengan dukun. Itu sebagai bentuk ingkar, mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia-manusia, orang-orang yang percaya dengan perdukunan, yang dikatakan orang pandai, orang pintar, bisa memberikan, bisa membantu sesuatu yang diinginkan, itulah omong kosong. Wal azlamu, mengira-ira, mengundi, meramal, itu juga perbuatan yang dilakukan oleh para dukun. Apabila manusia terbawa ke sana melakukan perbuatan itu, sudah pasti itu memang setan menghendaki. Dikatakan oleh Allah, itulah rijsun, kotor, keji. Maka orang yang beriman janganlah lakukan itu, jangan digadekan imannya. Min amali syaitan, bahwasanya perjudian, minuman keras, perdukunan, meramal, itu perbuatan dari setan. Fastanibu, jangan lakukan, tinggalkan, ta'ala supaya kamu semuanya mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Jadi perbuatan yang disukai oleh jin yang menjadi setan adalah satu, perbuatan yang merugikan diri sendiri, perbuatan yang merugikan keluarga, perbuatan yang merugikan masyarakat, perbuatan yang merugikan bangsa dan negara. Bukan hanya merugikan, malah bisa menjadi malapetaka bagi dia sendiri ataupun orang lain. Maka dari itu, bagi orang yang beriman, sebenarnya kalau melakukan perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang disukai oleh setan, yang disukai oleh jin yang menjadi setan. Pada dasarnya di dalam tubuh manusia itu ada jinnya. Jin namanya Orin yang selalu mengajak, menggoda untuk perbuatan-perbuatan jahat, namanya Orin. Yang satu namanya Jin Kodam. Jin Kodam itu adalah perbuatan jin yang membantu melakukan suatu perbuatan yang mempengaruhi manusia di dalam diri manusia, itu namanya Orin. Dan yang membantu perbuatannya namanya Jin Kodam. Jadi kita jangan sampai dikendalikan, dipengaruhi oleh jin Orin yang menjadi setan, yang masuk dalam diri kita, dalam tubuh kita. Tapi justru kita harus bisa mengendalikan jin Orin yang ada pada diri kita. Kalau sampai jin Orin menguasai diri kita, menguasai hati kita menjadi sakit, bahkan bisa hatinya mati. Jadi kalau sudah menjadi sakit hatinya, tertutup akan kebaikan-kebaikan, sulit untuk mendapatkan, sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Fi qulubihim marad,
fajadahumullahu mau. Di dalam hatinya ada penyakit. Bahkan Allah akan memberat penyakit. Kita jangan sampai kita dikuasai oleh jin korin sehingga hati kita sakit dan tertutup kebaikan. Kalau sampai kita dikuasai, akhirnya apa? Jin kodam membantu untuk melakukan perbuatan tersebut. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, jadi Romo Begawan menyampaikan hal ini karena Romo Begawan sayang kepada kalian semua. Ya, sayang kepada kalian semua. Maka itu jangan sampai kita terpengaruh oleh jin korin. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Konon dalam suatu riwayat bahwasanya di bulan Ramadan setan dibelenggu. Itu setan dibelenggu ada setan dari bangsa jin yang di luar manusia. Yang dibelenggu di dalam diri kita adalah kita sendiri yang membelenggu jin korin, supaya kita bisa menjalankan ibadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman taklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum. Dan jangan sampai kita mati, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bukan muslim. Sekian sedulur, Romo Begawan menyampaikan sekelumit fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.